Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lutfi Chandra Duyan, NIM 2018-01-2091. Di sini saya akan menjelaskan dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3 di perusahaan Rio Cipta Garmindo. Saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan. Perusahaan Rio Cipta Garmindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tekstil seperti pakaian jadi. Kegiatan utamanya yaitu memasok bahan baku, proses produksi, dan pendistribusian produk jadi. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disebut SMK3. Yang pertama, membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya. Yang kedua, membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Yang ketiga, partisipasi dalam progres konsultasi dan komunikasi K3. Dan yang keempat, memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Topik yang pertama, pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Peraturan Menteri Perburuan Nomor 7 Tahun 1967 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Topik yang kedua, penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah K3 diantaranya: 1. Pengumpulan semua informasi mengenai permasalahan K3. 2. Menentukan kepada siapa masalah tersebut akan disampaikan. 3. Menentukan hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai. Yang 4. Menyiapkan langkah-langkah dan tempat untuk membahas penyelesaian masalah. Masalah K3 diantaranya: 1. Pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. 2. Pekerja tidak mendapat arahan mengenai K3. 3. Pekerja menggunakan peralatan kerja yang salah atau penggunaan yang keliru. Yang keempat, pekerja membiarkan kecelakaan kerja yang terjadi dan tidak melapor kepada atasan. Penyelesaian masalah K3. Yang pertama, pekerja diberikan alat pelindung diri atau APD yang aman dipakai. 2. Pekerja diberikan arahan atau sosialisasi mengenai K3. Yang ketiga, pekerja diberikan arahan dan pelatihan penggunaan peralatan kerja dan prosedur apabila terjadi kesalahan kerja. Topik yang ketiga, proses konsultasi dan komunikasi K3. Hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya: 1. Minimnya tingkat pendidikan di kalangan para pekerja. 2. Adanya perbedaan sosial budaya di antara para pekerja. Yang ketiga, minimnya akses teknologi dan informasi yang dimiliki para pekerja. Yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen atau perusahaan. Konsultasi. Yang pertama, personil terkait, diantaranya dari diri sendiri, manajer dan penyelia, serikat pekerja, dan anggota komite. Yang kedua, melalui spesialis K3, diantaranya di bidang ergonomis, higienis, dan profesional kesehatan. Yang ketiga, penasehat teknis, diantaranya melalui engineer atau teknisi dan bagian pemeliharaan dan pengadaan. Cara komunikasi. Cara komunikasi mengenai K3 dapat disampaikan melalui: 1. Presentasi. 2. Pertemuan kelompok atau individu. 3. Pemberian catatan bahaya. Yang keempat, rekaman audit dan inspeksi. Topik keempat, kontribusi penerapan K3. Sumber informasi dan data mengenai K3 dapat diperoleh melalui dari perundangan K3, dari pekerja, dari spesialis K3, dari instansi pemerintah, dari surat kabar, dari teknisi, dan panduan industri dan spesifikasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.